itu sebenarnya bagus sekali, goncangkan semua dasar hidupku. Karena itu hal tidak mudah, saudara. Kata-katanya sih sangat tajam dan memang itu yang Tuhan mau kita alami. Karena hari ini kita ingin bahas tentang kepalsuan hidup dan hidup sejati. Kepalsuan hidup atau hidup sejati. Karena dua hal ini beda tipis. Karena tidak sedikit dari kita mungkin pikir hidup kita udah benar, hidup kita udah sempurna. Tapi sebenarnya tanpa kita sadari kita berada dalam kepalsuan. Dan Yesus itu memberikan kita hidup yang sejati. Hidup yang memang yang sebenarnya hilang waktu zaman Adam dan Hawa, tapi Yesus yang memberikan hidup. Karena waktu Adam dan Hawa berdosa, itu dia dikatakan mati. Matinya itu karena hidup sejatinya. Makanya itu manusia pada waktu itu hanya yang hidup itu hanya biologisnya sama jiwanya. Tapi rohnya, dia kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan hari ini kita ingin bahas kepalsuan hidup atau hidup sejati. Karena yang asli selalu menarik hati untuk ditiru. Untuk ditiru sama yang palsu. Karena yang penting bagi orang-orang yang meniru yang asli itu dengan membuat yang KW, itu yang penting bagi mereka adalah bisa menyerupai yang asli. Dan bisa mengangkat harga diri. Karena itu jadi gaya hidup. Juga kalau yang palsu itu harganya lebih terjangkau daripada yang asli, sehingga banyak orang yang bisa memilikinya. Jadi ini menarik, yang asli selalu bisa ditiru. Dan yang ketiga, kenapa yang asli itu selalu mau ditiru? Karena tidak semua orang tahu mana yang asli dan yang palsu. Nah, saya ingin kasih lihat gambaran dulu kepada kita. Bedanya harganya jauh sekali, 1:100. Silakan Ger, yang harga palsu dan harga asli. Kayak gini. Mereknya sama-sama Louis Vuitton. Tapi yang KW yang ada di Mangga 2 230.000. Yang aslinya 23 juta. Ya kalau kita ada duit 23 juta kita beli gitu lah. Tapi ya banyak orang yang suka beli yang asli juga, tapi juga karena nggak mampu, akhirnya beli yang palsu. Beda sekali, beda sekali. Nah, yang berikutnya, 2 tas antara yang asli dan yang palsu. Beda tipis. Kalau nggak ada tulisan, kita nggak mana bisa bedakan mana yang asli dan yang palsu. Dan demikian juga hidup kita sebenarnya. Hidup yang diberikan oleh Tuhan, sama yang ditawarkan oleh dunia, sama iblis. Itu sebabnya sangat beda-beda tipis. Sangat beda-beda tipis. Nah, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh saudara kita yang ada di China. Ini toko. Tokonya hampir sama. Channel. Tapi tulisannya bukan H di depannya, huruf kedua tapi N. Ya itulah, selalu meniru yang asli. Dan memang itu yang dilakukan oleh dunia ini, oleh iblis. Nah, satu lagi, Hermes ditulisnya Hermes. Jadi itulah contoh. Nah, demikian juga iblis menawarkan kepada kita sesuatu yang kemudahan, yang memang lebih mudah untuk kita ikuti. Nggak susah, nggak menderita, nyaman. Dan ini yang membuat kita terjebak. Kita terjebak dengan tawaran iblis, dengan tawaran dunia ini. Bahkan kita lebih tertarik dengan hal-hal yang seperti itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, Yesus adalah hidup itu sendiri. Mari kita membuka firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus adalah hidup sejati. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan." Dalam bahasa Yunaninya hodos. Dan kebenaran, aletheia dalam bahasa Ibraninya. Dan hidup.
Zoe. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus adalah jalan. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah hidup sejati yang Tuhan berikan. Dirinya dia berikan. Dan dikatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak melalui Yesus kita tidak bisa datang kepada Bapa di surga. Tapi dunia ini menawarkan, wah itu nggak mungkin. Yesus mati itu bukan Yesus yang mati disalib, tapi Yudas. Yesus langsung diangkat ke surga. Itu dikatakan demikian. Tapi sebenarnya Yesus yang mati di kayu salib. Kenapa dia harus mati? Karena kalau dia tidak mati, kita nggak bisa datang kepada Bapa. Kita nggak bisa mengalami penebusan Yesus. Maksudnya dia adalah hidup. Dia mati untuk memberikan kepada kita hidup sejati. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita percaya pada Yesus, bukan hanya percaya, ya saya percaya, tapi kita percayakan hidup kita kepada Yesus. Yesus memberikan kita hidup yang sejati. Hidup yang sebenarnya hilang waktu zaman Adam. Tapi dia berikan kepada kita. Cuman memang ini yang menjadi masalah dalam hidup kita ini, kita nggak ngerti betapa berharganya hidup kita ini kalau Yesus sudah memberikan hidupnya yang sejati dalam diri kita. Makanya kita dikatakan ciptaan baru. Kita dikatakan kita menjadi serupa dengan Yesus. Karena apa? Karena ada DNA-nya Yesus yang ditaruh dalam diri kita. Sehingga kita mencintai dia. Kita bisa mencintai dia, kita bisa mencintai firman-Nya. Kita betul-betul mau bisa berdoa. Kita bisa mengerti bagaimana tuh mendengar suara Tuhan. Karena Yesus yang memberikan hidup sejati. Dalam Yohanes 1 ayat yang keempat. Yohanes 1 ayat yang keempat. Dikatakan demikian dalam Yohanes 1 ayat yang keempat. Yohanes 1 ayat yang keempat. Dikatakan demikian. Dalam dia, dalam Yesus, ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Yesus ada Zoe. Dan Zoe itu adalah terang manusia. Makanya waktu kita mendapatkan hidup dalam Yesus, hidup yang sejati dari Yesus, hidup itu yang membuat kita, mengerti kehendak Tuhan. Makanya kalau orang-orang yang bingung, ini mana kehendak Tuhan, mana yang tidak. Karena dia tidak mau menghidupkan hidup Yesus itu, hidup yang sejati yang Yesus berikan. Dia mengabaikan ini. Nah, dalam diri kita, yang percaya pada Yesus ada 3. Pertama, Zoe. Zoe itu hidup yang Tuhan berikan. Ini hanya untuk orang-orang yang sungguh-sungguh percaya pada Yesus. Tapi yang kedua, bios. Bios itu hidup yang kelihatan ini. Jadi kayak kalau kita lapar, kita sakit, kita ngantuk, itu bios. Kita khawatir, itu bios, hidup. Hidup yang memang daging ini, yang ada dalam diri kita, yang memang kita butuhkan. Terus kalau misalnya kita suatu saat kita sangat khawatir sekali, sangat khawatir, itu bios. Makanya kalau orang yang hanya terlalu memikirkan kekhawatiran saja, khawatir hidup, karena begitu susah hidup ini sangat susah, makanya dia sangat khawatir, itu dia tidak memberikan tempat kepada Zoe itu untuk bekerja. Sehingga dia nggak pakai imannya, dan dia lebih fokus kepada apa yang dilihat oleh matanya. Ini kelemahannya. Makanya kenapa banyak anak-anak Tuhan lebih banyak khawatirnya. Padahal Tuhan sudah berikan Zoe kepada kita, supaya kita punya iman. Kita bisa melihat apa yang sebenarnya Tuhan sedang ingin lakukan. Ataupun juga bukan hanya kekhawatiran saja, tapi juga bios ini juga seringkali menjadi bangkit dalam hidup kita, menjadi kuat dalam hidup kita, dan lebih mematikan tidak memberi tempat kepada iman,
Karena kita terpikat dengan kekayaan dunia, kenyamanan dunia, kenyamanan hidup. Kita lebih fokus ke situ. Dan ini yang ditawarkan oleh dunia, Bapak Ibu. Kenyamanan. Wow, ini enak sekali. Kekayaan itu kan menjamin masa depan kita. Betul. Kekayaan itu menjamin masa depan kita. Tapi kekayaan itu juga bisa diambil suatu saat. Banyak orang kaya itu bisa saja suatu saat hilang. Orang-orang kaya yang terkenal di dunia ini, kita bisa bayangkan ya, satu hari bisa kehilangan 380 triliun. Saudara bisa bayangkan satu hari bisa kehilangan 380 triliun. Kita aja kehilangan 1 juta aja udah bingung, udah nangis. Dia enak-enak aja. 380 triliun, ya masih ada. Wow. Itulah dunia. Dunia itu bisa hilang. Cepat. Apa yang kita dapat dari dunia itu bisa hilang. Bahkan kenikmatan ini, kekayaan dan kenikmatan hidup itu membuat kita merasa kayak ada terangkat harga diri kita. Padahal di mata Tuhan, harga diri kita sebenarnya itu karena ada di mata batin kita, di zoe, hidup sejati yang Tuhan berikan. Seandainya kalau kita mengalami masa-masa yang paling sulit karena bios kita khawatir. Saudara, percayalah, engkau khawatir, Tuhan lebih peduli dalam hidupmu. Karena apa? Zoe, hidup yang Yesus berikan. Mana ada orang tua kalau anaknya lagi susah, biarin aja deh. Nggak ada. Demikian juga Bapa kita di surga, kalau kita lagi susah, lagi menderita, lagi menangis, Bapa di surga peduli dalam hidup kita. Dia mengamati, matanya mengamati. Dan kalau kita lagi berseru kepada Tuhan, dia memberikan kekuatan. Makanya jangan biarkan bios ini lebih menguasai kita. Harga diri, kenikmatan, kekayaan dan kenikmatan hidup itu lebih menguasai kita. Kenapa? Zoe itu lebih penting. Karena bios ini waktu kita mati, bios ini nggak ikut kita ke penghakiman yang akan datang. Ke penghakiman yang akan datang nggak akan bisa. Termasuk yang sakit penyakit. Kalau kita lagi menderita sakit penyakit, divonis oleh dokter, kamu sakit ini, nggak bisa sembuh. Tapi saya ingin katakan, jangan fokus di situnya. Mari kita fokus kepada zoe yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kalaupun juga kita sedang menderita karena ada dibebani oleh orang lain. Kita merasa dibebani hidup kita ini. Kok beban sekali, berat sekali. Saya ingin katakan, mari kita hidupkan zoe yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena memang banyak hal yang kita lalui dengan beban-beban yang ada. Tapi kalau kita dengan zoe, hidup sejati dalam Yesus, maka kita akan punya kuat. Kita seperti seperti Raja Wali. Kenapa Raja Wali bisa terbang tinggi dan waktu menghadapi badai dia bisa terbang lebih tinggi lagi? Karena zoe-nya, hidup sejatinya. Jadi sebenarnya naluri kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, karena ada zoe. Hidup sejati yang Tuhan berikan. Iman itu yang membuat kita jadi kuat menghadapi situasi apapun juga. Nah, yang kedua, yaitu piske. Jadi artinya jiwa. Jiwa itu kehendak, emosi, juga ada pikiran-pikiran kita. Itu jiwa. Jadi kadang-kadang kita tersinggung, gue gak mau ke gereja lagi deh. Anda tersinggung. Itu jiwa. Jiwanya lebih kuat. Dan itu membuat zoe-nya pudar. Nggak bisa mendengar suara Tuhan. Banyak sekali orang-orang yang jiwanya lebih dihidupkan oleh iblis. Jiwanya betul-betul kayak saya lebih utama.
Saya pernah jumpa sama ada orang, dia yang buat masalah, dia merasa orang lain harus ngerti. Karena dia lagi marah-marah, orang lain harus ngerti dia marah-marahnya. Saya bilang, orang ini kok nggak tahu diri sih. Marahnya di rumah orang lain, dia mau orang lain yang di rumahnya itu ngerti tentang dia marah-marahnya. Kalau misalnya ada orang marah-marah di rumah kita, nggak tahu sebabnya apa, bukan masalah kita. Kita pikir, kamu keluar aja deh. Daripada buat susah di dalam rumah saya, kamu keluar aja. Pintu masih terbuka. Tapi dia udah marah-marah di rumah orang lain. Dia suruh orang lain ngerti dia lagi. Ini jiwa. Lama-kelamaan orang-orang kayak gini sakit. Iya, hanya mau mengerti dirinya saja. Orang lain untuk mengerti dirinya, emosinya, kehendaknya. Wah, ini bahaya sekali. Bahaya. Makanya orang-orang kayak gini, akhirnya nggak bisa dekat dengan Tuhan. Akhirnya nggak bisa mengalami bagaimana mendengar suara Tuhan. Karena jiwanya lebih kuat. Dan makanya Tuhan katakan dalam Matius 16 ayat 25, mari kita buka Matius 16 ayat 25. Dikatakan demikian, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, fiski, ia akan kehilangan nyawanya, fiski juga. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi artinya gini saudara, kalau kita tersinggung, karena Yesus, perasaan kita tersinggung, jangan marah. Biarin aja. Kalau kita difitnah karena kita ikut Yesus, jangan marah. Nanti kita nggak kehilangan harga diri kok. Yesus akan kembalikan 2 kali lipat. Orang yang memfitnah kita akan malu sendiri. Akan malu. Yang penting bagi kita ada apa? Kalau saya tersinggung, saya difitnah karena Yesus, saya nggak perlu marah. Karena Yesus mau saya matikan diri saya lebih jauh lagi, saya tidak akan marah. Kenapa? Karena kita pasti akan memperoleh lagi. Kita nggak akan kehilangan harga diri kita sih kalau mau mengalami seperti ini. Makanya fiski ini harus kita betul-betul makin hari makin kendalikan. Emosi, kemarahan itu harus makin dikendalikan. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup Yesus itu yang Yesus berikan, itu betul-betul bisa hidup dalam diri kita. Nah, jadi kehidupan itu adalah kehidupan rohani. Kehidupan rohani ini ada dalam roh kita, manusia roh kita, bukan manusia ragawi, bios kita. Dan Tuhan sebenarnya tidak tertarik kepada hidupmu yang ada dalam bios. Tapi matanya melihat hati dan batinmu, kehidupan soemu. Jadi kalau kita lagi betul-betul beriman, berdoa, menghidupkan kita, Tuhan memperhatikan. Tuhan peduli. Sekalipun kita mungkin mengalami kekurangan, sekalipun kita mengalami kesesakan, sekalipun kita mungkin mengalami difitnah, mungkin satu saat kita mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan dalam hidup kita. Tapi kalau kita percaya berserah kepada Tuhan, maka Tuhan peduli dalam hidup kita. Maka saudara, kita jangan terjebak dengan bios sama jiwa kita. Tapi lebih baik kita fokus kepada menjaga hati kita. Menjaga hati kita. Sebaliknya orang lain tidak tertarik kepada manusia rohani kita. Mungkin bagi orang-orang tertentu lihat kita, kamu gila. Kalau orang kayak gitu kamu balas. Tapi kita nggak balas. Kalau orang kayak gini, kamu harus buat sesuatu, buat trik-trik tertentu. Tapi kita nggak mau. Seperti yang 2 minggu lalu saya cerita, ada seorang bapak, dia mengalami kecelakaan, terus istrinya bilang, sudah ampuni aja. Wah, itu tuh tidak enak. Sedangkan dia butuh biaya untuk pengobatan. Kadang-kadang di situ masalahnya.
Dan orang-orang dunia lebih tertarik kepada bios, penampilan. Jadi kayak kecantikan, ketampanan, kalau kulitnya putih, glowing, atau mungkin bulu matanya tebal. Ya memang hal yang wajar dunia ini melihat good looking. Tapi Tuhan sebenarnya melihat hati. Melihat hati. Makanya waktu Tuhan suruh Samuel pergi ke keluarga Isai, semua kakak-kakaknya Daud tampan-tampan dan tinggi-tinggi. Tampan sehingga Samuel sampai tertarik. Samuel sangat tertarik pada anak sulungnya Isai. Wah, ini gagah perkasa, ini luar biasa ini. Ini bisa jadi raja. Tapi Tuhan bilang, kau melihat dari luar, tapi aku melihat di hati. Biarlah Tuhan melihat hati kita, saudara. Biarlah Tuhan melihat hati kita. Karena kita rindu pada Tuhan. Waktu kita ibadah, kita rindu pada Tuhan. Kita rindu supaya firman Tuhan itu betul-betul merasuk dalam jiwa kita. Kita biarkan firman Tuhan itu beroperasi dalam hidup kita. Lagu yang tadi itu, Make Room, saya kaget juga syairnya. Tapi itu benar. Tuhan goncangkan fondasi hidupku. Tuhan goncangkan bagaimana dasar agamaku. Dan hidupku ini, tradisi-tradisiku harus dibongkar. Wah, itu sesuatu yang tidak mudah, Bapak Ibu. Bagi orang-orang yang sudah pikir, ya saya sudah aman, saya sudah baik, saya lebih baik daripada orang lain. Saya lebih hebat, saya bisa melayani. Tapi sebenarnya di mata Tuhan, belum tentu loh. Lagu tadi itu sebenarnya juga jadi introspeksi juga. Apa betul nggak kita ini sudah benar di hadapan Tuhan? Makanya dari hari ke hari, Tuhan mau kita semakin disempurnakan. Kenapa? Karena dia rindu kita betul-betul waktu pernikahan anak domba, nanti kita dengan anak domba, pernikahan kita dengan Yesus, itu kita seperti wanita yang memang cantik sekali. Ya kalau kita acara pernikahan pasti kita lihat siapa pengantinnya. Bukan ya apa dekorasinya. Tapi pengantinnya bagaimana nih? Cantiknya bagaimana? Prianya bagaimana? Wanitanya bagaimana? Nah itu hal yang wajar. Tapi bagi kita saat ini adalah bios kita harus kita soe kita harus kita lebih hidupkan lagi, lebih percantik dengan firman Tuhan. Nah, dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan demikian. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi artinya dari awal, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan katakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya itulah ada soe. Gambar dan rupa Yesus. Gambar dan rupa dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Makanya itu adalah karena ada soe. Nggak mungkin kita bisa menjadi segambar dan serupa dengan Allah kalau nggak ada soe. Binatang nggak punya soe. Walaupun anjing lebih setia daripada manusia. Walaupun anjing itu diapakan becun juga tetap dia setia kepada majikannya yang memberi makan. Tapi anjing itu nggak punya soe. Manusia yang punya soe. Dan itu sebabnya waktu manusia dapat soe, itu iblis nggak suka. Iblis marah. Malaikat itu yang namanya malaikat Lucifer ini yang cantik, yang luar biasa keindahannya, ciptaan yang luar biasa. Tapi dia nggak punya soe. Hanya manusia yang punya soe. Nah, waktu Tuhan katakan kepada Adam pertama kali dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, Tuhan katakan semua ini boleh kamu makan dan boleh kamu makan pohon-pohonan ini. Tapi pohon pengetahuan baik dan jahat itu kamu tidak boleh makan, tidak boleh menyentuhnya. Pada waktu kamu menjamahnya, kamu mati. Bukan mati secara fisik, tapi soenya.
Makanya waktu manusia jatuh dalam dosa, dia kehilangan kemuliaan Allah. Soe-nya. Dan iblis mencobai Adam dan Hawa, sehingga iblis mencoba dengan memakai, kamu gak akan mati, kamu dapat hidup yang benar. Jadi iblis selalu menawarkan hidup yang palsu. Makanya kepalsuan hidup ini selalu ditanamkan oleh iblis dalam hidup kita sampai saat ini. Kita selalu dikasih iming-iming kenikmatan hidup, kenyamanan hidup, dan kemewahan hidup. Dan bersyukurlah kalau kita tahu, mengerti, kalau Yesus sudah memberikan kita hidup sejati, sebenarnya betapa berharganya hidup kita ini. Sekalipun kita mungkin miskin, mungkin kita nggak pintar, mungkin kita nggak cantik, nggak ganteng, tapi kita lebih berharga. Mungkin kita menjadi orang yang biasa-biasa saja, tapi di mata Tuhan kita berharga. Karena soe itu. Dan sepertinya Yesus mau mati, mau turun ke dunia ini, supaya dia memberikan kita soe itu. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita nangkap sini. Supaya kita semakin menghargai betapa berharganya pengorbanan Yesus bagi kita. Sehingga kita juga melihat diri kita hidup yang sejati. Kita sudah menerima hidup sejati. Nikmati hidup sejati itu. Jangan dengan kepalsuan. Jangan dengan mau tertarik dengan hal-hal yang dunia berikan kepada kita. Karena dunia ini hanya berikan kepada kita sementara. Tapi Yesus memberikan kita hidup yang benar-benar kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Pasti kita kalau soe kita betul-betul kita hidupi soe kita dalam hidup kita, maka kalau kita mati pasti kita masuk surga. Penderitaan yang kata Paulus, penderitaan yang saat ini aku alami tidak seberapa dengan kemuliaannya aku terima nanti yang akan datang. Kenapa? Karena penderitaan itu Paulus tidak mematikan soe-nya. Dia tidak mau pudarkan soe-nya. Dia tidak mau membungkam soe-nya. Justru dia hidupkan dengan iman. Bahwa apa yang akan dia terima dengan penderitaan ini nggak akan sebanding. Itulah yang kita alami. Makanya Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau saat-saat ini kita mengalami penderitaan, kita ngeluh dengan penderitaan. Sebenarnya kita lupa hidup yang sejati yang Tuhan berikan kepada kita. Itu jauh lebih berharga. Mari kita hidupkan. Kita melihat soe yang Tuhan berikan. Waktu kita menderita, kita bilang, Tuhan terima kasih. Engkau sudah memberikan aku hidup sejati. Sehingga aku punya iman pada Yesus. Sekalipun aku harus menderita, sekalipun aku harus mengalami proses seperti ini, tidak mudah. Tapi soe-Mu Tuhan itu indah sekali. Ya saya sedikit mengulang aja sih. Tapi ini proses yang memang kadang-kadang Tuhan alami. Tuhan izinkan kami alami. Waktu kami harus pulang pergi ke RSCM. Saya harus antar Ibu Leni pagi-pagi. Itu kadang-kadang bisa jadi beban. Bangun pagi, apalagi kalau lagi ganjil genap mobil ganjil, kalau tanggal genap harus pergi lebih pagi lagi, 5:30 harus pergi. Terus setelah itu dari lorong ke lorong, saya hitung-hitung kalau jalan itu di RSCM itu pulang pergi itu satu hari itu bisa 4 kilo jalan kaki dari ujung ke ujung, nunggu pagi. Ya karena parkir di ujung, ininya di ujung lagi. Lewat lorong, lihat orang sakit. Ada orang sakit dibawa pakai ambulans. Pakai ambulans diantar di depannya lagi. Ini parkir di ujung lagi. Karena memang seperti itu. Pada saat mengalami seperti itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, ingatlah, kita punya hidup sejati dalam Yesus. Jadi kalau kita lagi menderita, kita harus melewati proses. Kalau Daud bilang itu dalam lembah kekelaman. Sekalipun aku harus berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Itu yang menjadi iman. Makanya pada saat kita mengalami proses-proses seperti itu, ingatlah
ada hidup sejati. Itu yang membuat kita bisa melewati semuanya itu. Yang kedua, mari kita lihat Matius 7 ayat 13 sampai dengan 14. Kepalsuan hidup. Jadi ada kepalsuan hidup. Dalam Matius 7 ayat 13 ini berbicara soal pintu yang sesak dan lebar pintu. Jadi dua hal yang kita lihat. Matius 7 ayat 13 dan 14 dikatakan demikian. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Ini kata Yesus kepada para pendengarnya. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Kata kehidupan itu adalah kata soe. Kata kehidupan itu. Nah, Yesus mengajarkan kepada kita saat itu adalah gini Bapak Ibu. Ada dua pintu nih, sama. Pintu yang menuju kepada kehidupan yang sejati atau kepada kebinasaan. Dikatakan yang satu pintunya sesak. Jadi ukurannya itu 2 hasta. 2 hasta itu sekitar 70 cm. Saudara bisa bayangkan kalau pintu yang 80 cm. Satu hasta itu sekitar 40 cm. 80 cm. Itu kalau 2 orang udah senggol-senggolan. Udah sangat sempit. Tapi kalau yang bilang lebar pintu dan luaslah jalan, itu jalannya makin itu satu jalan yang lebar itu kurang lebih ada 20 hasta. Jadi sangat lebar sekali. Sekitar 20 meter. Saudara bisa bayangkan, ini sangat luas sekali. Jadi lebih-lebih gak banyak orang yang suka. Jadi memang dalam hidup kita ini ada pilihan. Mau milih yang mana nih? Kanan atau kiri? Ya sama aja dengan nanti saudara kita semua harus memilih ya tanggal 14 Februari. Ada yang pro dan kontra. Silakan dengan hati nurani saudara. Pilihlah sesuai dengan apa yang Tuhan pimpin dalam hidup saudara. Tapi bagi kita adalah apa yang terbaik? Mari, setiap hari kita ada 2 pilihan. Dua-duanya menarik loh. Dua-duanya menarik. Ada yang lebih menarik yang kita pikir-pikir, dia lebih menguntungkan. Kenapa? Lebar pintunya. Luas jalannya. Dan banyak orang. Jadi viral. Banyak orang yang masuk melaluinya. Jadi sangat viral. Wah, ini luar biasa loh. Sekarang ini ada mie yang terkenal ya. Udah mulai di ini ya. Kami lewat tadi pagi, rame juga. Pagi, siang, dan malam selalu rame. Tapi di tempat aslinya itu udah bermasalah itu. Tidak tahu lah tempat aslinya. Tapi yang jelas bagi kita gini saudara. Jangan karena kita banyak orang, kita jadi ikutin. Bisa menjebak loh. Ini kepalsuan. Banyak hal orang kita pikir, udah lazim diikuti sama orang lain. Udah lazim diikuti sama, wah ini bagus sekali, menarik. Lebih nikmat di situ. Banyak orang. Dan ini sebenarnya kepalsuan hidup. Yang Tuhan mau Tuhan katakan gini, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Masuklah dalam pintu yang sesak. Kadang-kadang dalam ikut Tuhan, saudara, kita mengalami kesesakan hidup loh. Sesak loh. Kita betul-betul, mau berdoa nggak bisa, mau menjerit nggak bisa. Karena itu udah sesak sekali. Ada orang-orang yang memang Tuhan izinkan. Jadi kalau kita ikut Tuhan, bukan berarti nyaman. Saya ingin katakan, kalau mau ikut Tuhan, pikir-pikir dulu deh. Tapi kalau mau dapat hidup sejati, ikut Tuhan. Tapi mau ikut Tuhan, harus siap dengan kesesakan. Udah, nggak usah terlalu inilah. Kamu kan lagi sakit. Nggak usah dipaksa. Yang penting bagi kamu adalah cari cuan lah yang sebanyak-banyaknya.
Wow, ini sering kali kita kayak dibanding-bandingkan, kita dianggap orang bodoh. Untuk cari Tuhan kita dianggap orang bodoh. Jadi kita tuh betul-betul, aduh kok nggak ada orang yang ngerti sih. Bahkan pada waktu kita dalam ikut Tuhan juga kita merasa jalan kita tuh terlalu sempit. Saudara bisa bayangkan ya jalan terlalu sempit ya, kayak ya saudara kayak digelodok lah gitulah. Petak 9 lah kalau saudara bisa bayangkan petak 9. Atau kalau enggak, kalau saudara misalnya pagi-pagi ke pasar yang di mana ya, yang ramai sekali. Jadi sempit sekali, apalagi ini mau Imlek ini. Pancoran pasti lagi rame-ramenya ini. Gelodok lagi rame-ramenya. Nah, ini sempit loh jalannya. Aduh, ini sesuatu yang memang nggak mudah. Udah sedikit orang, sempit lagi jalannya. Udah sendirian, sempit lagi jalannya. Seperti nggak ada harapan. Sempit jalan itu gambaran daripada kita seolah-olah iman kita tuh kayak nggak ada harapan, loh, saudara. Seolah-olah kok Tuhan nggak menjawab doa kita. Kok saya harus mengalami seperti ini sih? Kok si A itu yang memang nggak hidup yang nggak beres, kok nggak happy aja sih? Udah berat badan turun 20 kilo. Orang itu naiknya 5 kilo. Wah, kadang-kadang kita bandingkan loh diri kita dengan orang lain. Tapi saya ingin katakan, itu yang namanya sempit. Harus melalui pergumulan-pergumulan. Dan Tuhan sedang membawa kita kepada kehidupan yang sejati. Tuhan sedang membawa kita pada kehidupan sejati, saudara. Tuhan mau kita betul-betul melihat loh. Bukan hanya melihat Yesus, pengorbanan Yesus yang mulia itu saja, tapi Tuhan juga bisa membawa kita untuk melihat, wow, sebenarnya ini hidup saya ini berharga, berarti bagi saya dan bagi orang-orang yang ada di sekitar saya. Itu yang Tuhan mau kita melihat seperti itu, Bapak Ibu. Waktu Daud pertama-tama dihujat sama bapaknya, sama keluarganya, dia dikecam habis-habisan. Tapi pada kenyataan, di waktu dia sudah menjadi raja, wah, keluarganya bangga dengan Daud. Kalau kita mengalami tempat masuk melalui pintu yang sesak, terus jalan kita sempit, kita mengalami penderitaan, suatu saat Tuhan angkat kita. Nggak selalu harus berada dalam jalan yang sempit. Tuhan akan angkat kita dan orang lain akan mengakui memang Tuhan menyertai kita. Jadi kalau pada saat kita mengalami masuk dalam pintu yang sesak dan sedang berjalan dalam jalan yang sempit, hadapilah. Lewati. Karena disitulah jalan pada kehidupan. Hidup yang sejati dalam Yesus. Jangan pikir, aduh kok nggak seperti orang lain lebih nikmat. Nah, ini Tuhan sedang bawa kita. Itu yang dialami oleh orang-orang yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Mengalami kesendirian. Karena itu orang yang memang betul mau berjalan ini, yang tidak mau hidup dalam kepalsuan hidup, itu betul-betul mereka tuh kadang-kadang mengalami kesendirian. Betul-betul kok orang lain nggak ngerti sih. Tapi Bapak Ibu, sekalipun orang lain nggak ngerti perasaan kita, tapi Tuhan tahu perasaan kita. Tentunya mari kita bersyukur. Kalau kita melalui ini, sebenarnya Tuhan sedang membawa kita bukan dalam kepalsuan hidup, tapi hidup yang sejati. Makanya kalau yang hidup yang sejati itu, saudara, dari Matius 7 tadi katakan, karena pintu itu pintu yang sesak, dan juga sempit jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi kita bisa mendapatkan hal yang lebih besar, yang lebih banyak, karena sedikit orang. Saya ingin membawa kita, bagaimana sih sebenarnya hidup yang sejati yang kita alami. Saya ingin membawa kita untuk melihat Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 8. Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Dikatakan demikian, Yeremia 17 ayat 5.
Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang berantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7. Ini perbedaannya. Kalau tadi orang yang dikutuk, sekarang perbedaannya ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang melambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu, ini berbicara soal mengandalkan. Dikatakan dalam ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi mengandalkan, termasuk mengandalkan penghasilannya, termasuk mengandalkan ada kartu kredit, termasuk ada mengandalkan pinjol, atau mengandalkan orang kaya yang kita dekat dengan orang kaya. Wah, ini nggak mudah Bapak Ibu. Sebagai orang yang memiliki hidup sejati, tentu kita ada kebutuhan kan? Ada kebutuhan-kebutuhan yang tiba-tiba, yang dimana kita harus beli, harus bayar kewajiban. Beli kebutuhan atau bayar kewajiban. Wah, itu bagi kita tuh tidak mudah. Kita berdoa, Tuhan tolonglah saya. Tapi belum dijawab. Waktu berjalan terus, makin mepet. Makin sesak. Tuhan tolonglah saya. Wah, tinggal seminggu lagi. Wah, kalau kayak gini, ngomong sama siapa ya? Oh, kalau kayak gini, pinjam sama siapa ya? Kira-kira kalau dari gaji saya, masih bisa dibayar. Itu kadang-kadang godaan di situ, saudara. Apakah kita mau hidup dalam kepalsuan dengan mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan manusia? Itu kepalsuan. Makanya orang-orang yang memang mengandalkan kekayaannya, mengandalkan kemampuannya, itu suatu saat dia tiba-tiba kehilangan segalanya, dicabut. Dan membuat dia seperti apa ya, nggak mampu lagi. Tapi saya ingin katakan, kita jangan sampai mengalami seperti itu, Bapak Ibu. Kalau kita pun juga ada kebutuhan, mari kita berdoa, andalkan Tuhan. Karena kalau orang yang mengandalkan dirinya, mengandalkan manusia, dia dikatakan hatinya menjauh daripada Tuhan, ia akan seperti dalam ayat 6, ia akan seperti semak bulus di padang berantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi mengalami kesepian, merasa tandus hidupnya. Merasa nggak ada pertolongan Tuhan. Memang nggak ada, Tuhan nggak berikan pertolongan, karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi beda dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Dikatakan, berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia betul-betul hanya kuat saja. Dia nggak berdoa, nggak berbisik kepada orang lain, tolonglah. Dia nggak pinjam juga. Dia betul-betul berharap pada Tuhan. Dan dikatakan dalam ayat 8, orang yang mengandalkan Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini jaminan yang Tuhan berikan. Jadi kalau kita punya soe yang dari Tuhan, kita pelihara soe itu, kita mau belajar terus mengandalkan Tuhan. Walaupun memang kadang-kadang mendesak sekali. Saya ingin katakan terus terang, hampir semua keluarga alami ini. Termasuk orang kaya juga. Jangan pikir orang kaya nggak pusing. Kalau tiba-tiba dia punya piutang, orang lain punya hutang sama dia, tapi orang lain itu belum bisa bayar. Stres juga.
Karena cash flow-nya itu harus berputar, harus berjalan, stres juga. Tapi mari kita belajar, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Kenapa? Tuhan sangat peduli kok. Sehingga lama-kelamaan kita akan tahu persis betapa kasih setia Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Kesetiaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Ini bukan hal yang mudah loh Bapak Ibu. Bukan hal yang mudah. Daging kita ini loh, bios kita ini loh, yang kadang-kadang menjerit kepada Tuhan. Yang menjerit kepada Tuhan. Ini saya ingin katakan, mari, kalau kita terus melatih diri kita untuk mengandalkan Tuhan, karena kita kita hidupkan dalam diri kita, dan kita menaruh harapannya pada Tuhan. Kita itu seperti pohon yang ditanam di tepi air. Hutannya lagi mendesak ini. Tapi kita masih bisa tetap senyum. Hutang makin banyak. Harus dibayar. Tapi kita nggak stres kok, nggak sakit mah. Kenapa? Karena kita seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang tidak kering. Yang tidak merasakan kekeringan. Dan itu yang Tuhan mau hidup dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau hidup kita seperti itu Bapak Ibu. Hidup sejati dalam Yesus. Tentunya mari kita belajar terus mengandalkan Tuhan. Berikutnya, yang tentang hidup sejati Bapak Ibu. Dalam Yakobus 1 ayat 2. Dikatakan demikian, Yakobus 1 ayat 2 dan selanjutnya di sini. Memang ini tidak enak. Hidup sejati itu memang tidak enak. Hidup dalam Yesus itu tidak enak. Hidup yang betul-betul kita dianggap diputar 180 derajat cara berpikir kita. Dalam Yakobus 1 ayat 2 dikatakan demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini apa nggak gila ini? Apa nggak salah? Kalau kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, udah masalah banyak, masalah di kantor banyak, masalah di rumah banyak, masalah keuangan juga banyak. Ini dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kalau firman Tuhan katakan demikian, kamu tuh sebenarnya orang bahagia. Bahagia bagaimana? Ya kamu bahagia karena kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Masalah. Ini kenyataan yang memang kadang-kadang bagi kita, ini pergumulan kita. Masa kita berada dalam badai masalah hidup yang tua, yang betul-betul besar, kenapa kita harus menganggap diri kita sebagai seorang yang bahagia? Kalau kita tidak mengerti maka kita nggak bisa bahagia. Tapi kalau kita berpikir, ya, hidup yang Yesus berikan kepada saya, itu sesuatu yang berharga, yang sangat bernilai dalam hidup saya. Sekalipun kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, kita tetap katakan, ya terima kasih Tuhan Yesus. Aku menjadi orang yang bahagia. Karena ini. Karena Kenapa? Kalau kita sudah menangkap seperti ini, maka dalam ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi karena kita mengerti itu, maka kita sekarang makin mengerti, ini membuat saya untuk boleh bertekun. Masalah ini membuat saya menjadi bertekun. Dan ketekunan saya ini akan membuat saya jadi matang. Dan kalau saya sudah matang, maka saya akan sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Ini yang sedang Tuhan mau bawa dalam hidup kita. Makanya hidup sejati itu memang tidak mudah. Tapi itu yang kekayaan yang luar biasa yang kita alami. Nah, kalau kita sedang kekurangan hikmat,
Dalam ayat 5 dikatakan demikian. Tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dengan iman, dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut dan yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi Kak, soe itu yang membuat kita jadi teguh dalam iman. Percaya bahwa Tuhan menolongnya. Sebabnya Bapak Ibu, kalau kita hidup sejati, memiliki hidup sejati, masalah apapun yang menimpa kita, badai hidup yang menimpa kita, kita adalah orang yang berbahagia. Karena Allah peduli dalam hidup kita. Amin.